到大街小巷，每个人的嘴里，千年的一句话，就是恭喜恭喜，恭喜恭喜恭喜你！大家早上好，你们过得好吗？老师，你过得好吗？我很好啊，老师很好，我也很好。希望你们在家过得很好。我们很感激在今天的时光下，我们可以一起崇拜。那今天我要一起跟你们唱歌，对，唱一首歌是一步有一步。你是我的主，引我走这一路，高山或低谷，都是你在保护。万人中唯孤，你爱我，认识我，永远不变的应许，这一生都是祝福。一步又一步，这是恩典的路，你爱你手将我紧紧抓住。一步又一步，这是盼望的路，你爱你手将引我走这人生路。是我的主，引我走这一路，高山或低谷，都是你在保护。万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的应许，这一生都是祝福。一步又一步，这是恩典之路，你爱你手将我紧紧抓住。一步又一步，这是盼望的路，你爱你手想念我走这人生路。一步又一步，这是恩典的路，你爱你手将我紧紧抓住。一步又一步，这是盼望的路，你爱你手将引我走这人生路，将引我走这人生路，将引我走这人生路。好的，现在我们要祷告。耶稣，谢谢你已经保护我们，现在我们要开始崇拜，保佑我们，耶稣，谢谢，阿们。现在呢，我们还有继续唱一首歌，祝福你。
祝福你，祝福你，祝福大家不被骂你。万岁空气和别家在一起，主的爱面前站在这里。祝福你，祝福你，祝福你，祝福大家欢欢喜喜。多少人当完全的下喜，那是因为神的太美丽。祝福你，祝福你，祝福你，祝福大家不被骂你。万水空气和被在一起，主的爱面天天在这里。每条大街小巷，每个人的嘴里，前面第一句话就是恭喜恭喜，恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你。昨天你到尽头，真是好的消息，温暖的一群人，要求心情大地。恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你。每条大街小巷，每个人的嘴里，前面第一句话就是恭喜恭喜，恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你。冬天你到尽头，这是好的消息，温暖的一群人，就要去新大理。恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你，恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你。在我们听神的话，我们唱一首歌《生活是一机会》。对我来说，人生是一趟旅行。对我来说，生命是这个的点。千万不要浪费，主赐予你的影子，生活当中要有感恩的心。对我来说，人生是一个旅行。对我来说，生命这个的点。千万不要浪费，就给予你的一切，生活当中要有感恩的心。上帝，请赐拥有我生命，当我还有能力的时候。如果到了那一年，我说
候，我已能为生活立下坚定。对我来说，人生是一道路行。对我来说，生命是巨大的恩典。今天我不要浪费，去治愈你的一切，生活当中要勇敢的爱惜。哦，上帝，请信用我生命，当我还有能力的时候。如果到了那一天，我说作为的时候，我已能为生活留下的你。哦，上帝，请信用我生命，当我还有能力的时候。如果到了那一天，我说作为的时候，我已能为生活留下恩典，我已能为生活留下恩典，我已能为生活留下恩典。Selamat pagi anak-anak teacher, adik-adik, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Ya. Sebelum kita memulai firman, mari kita berdoa dulu. Bapa, kami berterima kasih untuk pagi ini. Bapa, buka hati kami untuk mendengar firman. Kiranya firman Tuhan boleh jatuh di dalam tanah hati yang subur dan boleh menghasilkan buah yang lebat di dalam kehidupan kami. Kuduskan urapi hamba-Mu boleh menjadi saluran berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Ada satu pertanyaan yang saya tanya. Hari Raya Imlek, apakah hari raya agama Konghucu atau agama Buddha? Jawabnya bukan keduanya. Kenapa? Karena hari raya Imlek sudah ada jauh sebelum Konghucu ada dan juga Buddha ada. Jadi kalau begitu hari raya Imlek itu hari raya apa? Hari raya Imlek adalah hari raya untuk menyambut menyambut musim semi. Jadi di Tiongkok itu ada 4 musim. Dari musim dingin, kemudian musim semi, kemudian musim panas, dan juga musim gugur. Jadi dari musim dingin yang tidak bekerja, sekarang sudah mulai musim semi, di mana petani sudah mulai menabur, kemudian tidak lama lagi menuai. Nah, tidak heran di situ juga ada festival musim semi. Nah, karena Imlek bukan hari raya agama, maka sebenarnya kita tidak bertentangan dengan agama Kristen sebenarnya. Namun di dalam sejarah perjalanannya ada hal-hal yang bisa berbau mitos, bercampur dengan adat istiadat, dan juga kepada penyembahan. Nah, ini yang harus kita kritisi. Misalnya contohnya, 1 minggu sebelum hari raya Imlek, ya, itu pada malam hari tengah malam, biasanya orang Tionghoa mengadakan sembahyang. Nah, sembahyang kepada dewa dapur. Ya. Nah, sembahyang untuk apa? Karena untuk sebagai prosesi mengantar dewa dapur ini ke istana Giok, ya, dari Kaisar Langit. Nah, di sana dewa dapur ini akan melaporkan apa yang dilakukan oleh pemilik rumah kepada Kaisar Langit. Ini yang nah, sesudah itu beberapa hari sebelum hari raya Imlek,
Juga orang Tionghoa ngadain bersih-bersih rumah, ngecat pintu, ngecat jendela. Nah, dengan harapan supaya membuang sial. Ya, membuang sial. Ya, hal-hal yang buruk dibuang. Kemudian supaya menyegarkan rumah dengan hal-hal yang baik, yang positif. Ini yang kedua. Yang ketiga, 1 hari sebelum Imlek, nah, itu diadakan sembahyang tutup tahun. Nah, untuk mengenang, memuliakan, menghormati para leluhur kita. Jadi bagian daripada rasa bakti kita kepada leluhur kita. Ya. Jadi ini yang diadakan 1 hari sebelum Imlek. Nah, pada hari Imleknya, semua keluarga kemudian makan malam bersama. Sesudah makan malam bersama, kemudian sampai tengah malam. Nah, di situ kita harus menyalakan petasan dengan memasang lampion merah dan juga kadang-kadang menempel kertas-kertas yang berbau huruf berwarna merah. Kenapa? Karena pada hari raya Imlek itu ada satu mitos bagaimana akan muncul seekor makhluk yang bernama Nian dan akan memakan semua hasil pertanian, memakan ternak dan bahkan memakan manusia. Nah, Nian ini kemudian takut dengan seorang anak laki-laki yang masih kecil memakai baju merah. Ya, kemudian juga memakai dengan terdengar bunyi petasan, maka makhluk itu lari. Makanya tidak heran sejak saat itu di rumah-rumah dipasang kertas warna merah, kemudian juga terdengar memasang petasan yang pokoknya yang berisik begitu ya. Jadi supaya Nian itu kabur. Jadi ini pada hari raya Imlek. Nah, esok harinya kita kemudian semua keluarga ini kumpul, kemudian saling menghormati. Kalau ada percekcokan diselesaikan. Kemudian biasanya yang lebih muda berkunjung kepada yang lebih tua. Nah, pada waktu itulah terjadi tradisi pembagian angpau. Nah, sesudah hari raya Imlek masih ada 15 hari kemudian ya, yang disebut dengan Cap Gome. Di situ banyak orang memakai lentera warna-warni dan kemudian ada tarian-tarian. Nah, dari tradisi ini kita bisa lihat di dalam sejarah perkembangannya, kita harus mengkritisi bagaimana sih pandangan iman Kristen terhadap Imlek ini. Jadi setidaknya ada 3 hal yang saya ingin kita mengkritisi. Pertama, kita bisa menerima Imlek. Karena Imlek itu bukan hari raya agama Konghucu, juga agama Buddha, bukan. Tapi itu sebagai pergantian musim, dari musim dingin ke musim semi, kita bisa terima. Namun yang pertama, ya, Imlek itu kita terima dengan membuang mitos. Ya, misalnya ada makhluk yang bernama Nian. Ya. Keluar dari laut, kemudian memakan hasil pertanian, memakan ternak, kemudian juga memakan manusia. Ya. Nah, kemudian makhluk ini lari ketika ada anak kecil memakai baju merah dan juga takut dengan suara yang keras, maka ada petasan. Nah, di sini kita harus mengkritisi bahwa ini mitos yang kita tidak bisa terima. Kenapa? Karena orang Kristen percaya ketika kita percaya kepada Tuhan, roh Allah yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada roh-roh yang bukan dari Tuhan. Jadi bukan dengan warna merah, dengan petasan ini lari. Tapi dengan kita percaya kepada Tuhan, maka kita tidak bisa diganggu oleh kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan. Ini pertama. Jadi Imlek harus dibersihkan dari mitos. Yang kedua, Imlek juga harus dibersihkan dengan adat istiadat. Saya percaya banyak adat istiadat yang tidak bertentangan dengan firman. Misalnya ketika Tuhan Yesus hidup pun, dia dikuburkan dengan adat istiadat orang Yahudi. Ya. Namun, adat istiadat itu tidak bertentangan dengan firman. Namun, ada adat istiadat yang bertentangan dengan firman. Misalnya, tadi yang saya sampaikan. Misalnya begini. Sebelum Imlek beberapa hari kita bersih-bersih rumah. Nah, kemudian mengecat rumah. Nah, ketika dibersihkan supaya apa? Supaya kesialan pergi.
Ya. Hal-hal buruk pergi. Nah, yang baik masuk. Bagi saya ini adat istiadat yang tidak sesuai dengan firman. Kita perlu membersihkan rumah, tapi bukan supaya kesialan pergi. Supaya rumah itu lebih sehat, lebih segar, udara juga lebih baik, begitu ya. Juga lebih enak dilihat. Nah, itu bersih. Jadi adat istiadat seperti ini kita tolak. Jadi adat istiadat yang bertentangan dengan firman itu kita tolak. Tapi yang tidak bertentangan dengan firman kita bisa terima. Ini yang kedua. Yang ketiga, yaitu kadang-kadang di dalam kita menyembah Allah, kadang-kadang juga ada kita menyembah yang lain. Misalnya di dalam Imlek. Ya. Jadi ketika kita merayakan Imlek, kita juga harus membersihkan dari penyembahan yang bukan Allah. Contoh tadi misalnya, 1 minggu sebelum Imlek, kita menyembah dewa dapur. Ya. Ini pertama, penyembahan kepada dewa dapur bagi saya bertentangan dengan firman. Kedua, juga pada 1 hari sebelum hari H, ya, kita sembahyang kepada nenek moyang kita, para leluhur kita. Ini juga bertentangan dengan firman. Karena firman Tuhan mengatakan jangan ada Allah lain di hadapanmu. Jadi setidaknya ada 3 hal yang kita harus bersihkan, yang kita harus tinjau Imlek berdasarkan firman. Pertama, ya, Imlek itu sendiri tidak salah, tetapi mitosnya kalau kita bersihkan. Adat istiadat juga yang baik kita bisa terima, tetapi yang buruk yang tidak sesuai dengan firman kita tolak. Yang ketiga, juga kita tidak boleh di dalam Imlek ini menyembah yang bukan Allah yang kita sembah, yaitu Allah yang telah mencipta dan menebus kita di dalam Yesus Kristus. Jadi ada 3 hal. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, misalnya di dalam Efesus pasal 5 ayat 10, ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Kedua, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi kita harus menguji. Ya, menguji apapun juga. Bukan hanya Imlek, tapi juga di dalam banyak hal. Di dalam kebudayaan kita banyak hal yang biasanya suka bertentangan dengan firman. Itu kita harus uji. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menguji kalau kita sendiri tidak tahu akan firman Tuhan? Bagaimana saudara bisa menguji itu sesuai dengan firman, ini tidak sesuai dengan firman? Kalau kita tidak tahu dengan firman, tidak tahu firman Tuhan. Makanya di dalam 2 Timotius dikatakan segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, supaya kita dari tidak tahu memiliki pengetahuan untuk menyatakan kesalahan. Yes, kita tahu apa yang salah, apa yang benar. Ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Yang keempat, untuk mendidik kita dalam kebenaran. Sehingga ketika kita tahu firman Tuhan, kita punya kemampuan untuk menfilter, menyaring mana yang sesuai dengan firman, mana yang tidak sesuai dengan firman, mana yang benar, mana yang tidak benar. Itu sebabnya saya berharap sekali kita bukan hanya sekedar ikut-ikutan, ya hari ini karena ada ibadah kita ikut, tapi mari saya mengajak kita untuk rindu belajar firman, ya, merenungkan firman, ya, kemudian melakukan firman di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang saya ingin memberikan satu video mengenai Imlek. Tapi video ini adalah video yang saya rasa sangat baik tentang arti Imlek. Ya, oke. Silakan, selamat menonton. Hanya mungkin kurang lebih beberapa menit saja kok, ya. Silakan. Di Tiongkok, Imlek merupakan perayaan menyambut musim semi yang menandakan hasil panen para petani berlimpah. Sehingga untuk mensyukuri berkat yang didapat, mereka malamnya merayakan dengan makan besar bersama. Menu-menu hidangan, makanan enak dan lezat pun dikeluarkan untuk disantap bersama keluarga. Imlek menjadi tradisi keluarga untuk berkumpul bersama. Bagi anak-anak yang sudah menikah, mereka datang berkumpul di rumah orang tua untuk makan malam bersama.
Dan esoknya mereka saling menghormati dengan saling melakukan salam Kyonghi. Kemudian dilanjutkan dengan saling memberkati dengan pemberian angpau. Anak-anak yang sudah menikah memberikan angpau kepada orang tua sebagai tanda kasih dan hormat mereka. Orang tua memberikan angpau kepada anak-anak yang masih kecil atau kepada para cucu sebagai rasa sayang dan keceriaan. Firman Tuhan berkata, Mazmur 133 ayat 1 dan 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kerukunan adalah berkat yang luar biasa bagi setiap rumah tangga. Rukunnya suami istri atau ayah ibu akan membawa dampak yang luar biasa bagi kehidupan anak-anaknya kelak. Demikian juga dengan hormat. Bila kita dalam keluarga bisa saling menghormati, maka kita akan dapat menerima setiap orang apa adanya, baik kelebihan ataupun kekurangannya masing-masing, sehingga kita saling menjaga keseimbangan dalam kehidupan. Biarlah dalam hidup kita dapat menerapkan keseimbangan sebagaimana firman Tuhan menuliskannya dalam 2 Korintus bab 8 ayat 14 yang berkata, "Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan." Mengerti dan menerima bahwa setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing akan membuat kita hidup dalam keseimbangan dengan tetap menjaga kerukunan dan saling menghormati. Makna Imlek sesungguhnya adalah tentang kerukunan, saling menghormati, dan bersyukur atas rahmat Tuhan dalam kehidupan ini. Kalau kita dapat menerapkan ini dalam kehidupan, maka kita dapat menikmati kebahagiaan bukan hanya pada saat Imlek saja, tapi dalam kehidupan keseharian kita. Walau di tahun ini perayaan Imlek ada yang berbeda, karena di hari Imlek kita tidak dapat saling mengunjungi karena pandemi. Tetapi biarlah kita tetap bersyukur kalau kita masih dapat merayakan Imlek di tahun ini dalam keadaan yang sehat dan tetap saling menghormati sesama anggota keluarga, para saudara, dan sahabat. Kyonghi Fat Choi, biarlah kita semua selalu diberkati Tuhan dalam kesehatan, kesejahteraan, kedamaian, dan kemakmuran di tahun yang baru ini. Amin. Oke, nah, saudara-saudara, dari video yang kita tonton tadi, setidaknya ada 3 hal mengenai Imlek yang kita bisa terima. Pertama, mengenai kerukunan. Alkitab sangat juga menekankan kerukunan. Kedua, ya, saling menghormati. Alkitab juga mengajarkan kita saling menghormati. Hormat kepada orang tua, ya, juga hormat kepada siapapun juga. Saling menghormati itu sangat penting. Ketiga, kita bersyukur kepada Tuhan, ya. Dan ini, ya, spirit yang ada di Imlek ini itu sesuai dengan ajaran Alkitab. Oke? Mari kita tundukkan kepala kita. Kita tutup firman Tuhan ini di dalam doa. Bapa, kami berterima kasih untuk pagi ini. Hamba rindu firman ini Tuhan tanamkan di dalam hati kami. Berikan kepada kami firman Tuhan
sehingga kami bisa menyaring mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang baik, mana yang tidak baik, sehingga kami tahu apa yang harus kami kerjakan, karena kami memiliki firman, sehingga kami bisa menyaring, menfilter apa yang sesuai dengan firman, apa yang tidak. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.祝福大家欢欢喜喜，多少人盼完全的消息，那是因为真的太美丽。祝福你，祝福你，祝福你，祝福大家福杯满溢，万岁空气和平在一起，主的恩典是在等着你。祝福你，祝福你，祝福你，祝福大家欢欢喜喜，多少人盼完全的消息，那是因为神的太美丽。祝福你，祝福你，祝福你，祝福大家福杯满溢，万水空气和悲在一起，主的恩典等着在这里。每条大街小巷，每个人的嘴里，前面第一句话就是恭喜恭喜，恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你，从眼里到尽头。是好的消息，温暖的翅膀，要求心情大地。恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你。每条大街小巷，每个人的嘴里，前面第一句话就是恭喜恭喜，恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你。从天里到尽头，这是好的消息，温暖的全方。去行大礼，恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你，恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你。好的，现在我们要说。新年快乐，万事如意，身体健康，学业进步。好，谢谢大家。每个人的嘴里，前面的一句话就是恭喜恭喜，恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你。冬天已到尽头，真是好的消息。温暖的春风就要吹醒大地，恭喜恭喜。